Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, jumpa lagi di pertemuan ketujuh ini ya. Pertemuan ketujuh ini kita akan belajar bersama tentang pemrograman antarmuka. Kalau yang kemarin-kemarin itu kita teori, kalau minggu ini kita akan praktek. Tapi sebelum praktik, kita harus mengenal dulu hardware apa yang akan kita pakai, software apa yang kita pakai, sehingga nanti saat praktek sudah lancar jaya, tidak ada kendala. Oke, sebelum kita mulai, saya mengulang kembali materi minggu depan. Jadi gini, untuk konsep kita praktek, nanti kita akan mencoba konsep komunikasi serial, yakni dengan microcontroller Arduino nanti. Pakai Arduino, kemudian dikoneksikan melalui USB ke PC atau laptop. Kemudian kita membuat aplikasi di laptopnya ini, nanti aplikasi misalnya smart home atau menghidupkan lampu LED nanti. Setelah itu nanti kalau kita pencet on atau off, warnanya sini indikatornya berubah jadi merah, kemudian di hardware nyala beneran. Nah, kalau kita off-kan di softwarenya, nanti hardware-nya akan mati beneran. Nah, intinya nanti kita akan belajar mempraktekkan komunikasi serial melalui USB. Nah, kita nanti pakai Arduino ini. Jelas pakai Arduino, kemudian LED sebagai sarana untuk praktek kita. Kemudian ini ada resistor satu ini resistor. Ini nilainya 220 ohm. 220 ohm. Kemudian kita pakai Arduino. Kenapa kita pakai Arduino? Karena konsep komunikasi serial di Arduino sangat mudah ya. Bagi kita teknik informatika sangat mudah. Yang jelas nanti konsep bertukar data secara serialnya yang akan kita praktekkan. Kemudian kita juga membuat aplikasi desktop. Nantinya pakai Visual Basic ya, VB saja. Yang ringan diinstal di laptop rekan-rekan mahasiswa, mudah dipelajari. Sebetulnya pengembangan dari VB nanti ada Visual Studio kalau mau yang lebih baru. Tempat saya ada Visual Studio 2019 namun berat ya. Untuk laptop-laptop zaman dahulu speknya harus spek tinggi. Kemudian kalau mau dikembangkan nanti ada aplikasi web. Jadi nanti mengendalikan via web ya, pakai PHP, framework juga bisa. Tapi kalau web enaknya komunikasinya sudah wireless ya, pakai WiFi, Ethernet, atau nanti ngetrainnya Internet of Things. Nah, kalau ini nanti prakteknya masih pakai hardware, pakai kabel ini ya, pakai kabel serial. Web kalau mau user friendly lagi pakai Android ya, pakai aplikasi Android bisa. Ini pengembangannya. Yang jelas untuk praktek kita kali ini pakai Visual Basic. Nanti kita buat di PC atau laptop, komunikasi lewat Arduino, bisa menyalakan hardware. Nah, itu konsep kita praktek pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kita pahami dulu bahasa pemrograman yang digunakan pada praktek ini berbasis visual ya. Ada VB, Delphi, Visual C, ya kita pakai Visual Basic. Harapannya nanti mahasiswa dapat mempraktekannya di rumah dengan PC yang spek low end. Kemudian ada dua, berbasis teks ya. Bahasa assembly atau bahasa rakitan dan bahasa C nanti. Bahasa C untuk memprogram microcontroller kita pakai Arduino. Visual Basic untuk membuat UI, user interface. Nah, kita belum berbicara tentang UX ya. Kita masih UI, user interface, belum UX, user experience. Nah, user experience kita pelajari pada mata kuliah selanjutnya.
Ciri-ciri bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk pemrograman antarmuka yaitu memiliki perintah I/O. Nah, ini bahasa C punya. Akses port juga punya karena kita pakai Arduino. Kemudian kita kenalan dulu dengan microcontroller Arduino ya. Arduino itu seperti ini. Jadi port digital ada 0 sampai 13 ini. Ini 13 ya. Ini port digital. Port digital ini I/O. Bisa digunakan untuk input, bisa digunakan sebagai output juga. Ini yang port digital. Ini ISP, RX, TX untuk serial bisa. Kemudian ini tombol reset. Nah, tombol reset itu untuk mereset siklus program yang sudah di-upload ke Arduino. Jadi ini reset bukan mereset program yang sudah di-upload, ditulis di chips ATmega punyanya Arduino, tapi ini reset untuk sequential program yang dieksekusi oleh Arduino. Ini resetnya. Jadi dipahami ya, bukan mereset program yang sudah di-upload, sudah ditulis di mikrokontrolernya Arduino, tapi ini mereset program yang dijalankan oleh Arduino. Kemudian ini port USB ya. Ini sebagai komunikasi serial kita nanti. Ini ke PC atau ke laptop nanti. Ini jack DC, ini untuk sumber ya. Power supply-nya. Power supply ini biasanya 9 volt atau maksimal 12 volt 2 ampere. Disarankan ya 1 ampere saja. Kemudian ini port analog ya, pin analog. Analog dari A0 sampai A5 ini. Nah, ini A0, ini A5, port analog. Untuk ADC, analog to digital converter, nah ini mata kuliah mikrocontroller nanti dibahas. Kemudian GND ini kutub negatif. Negatif itu seperti ini. Kemudian ini 5 volt ini kutub positif ya. V 5 volt positif. Positif tegangannya adalah 5 volt kebetulan. Yang ini 3V3 ini artinya 3,3 volt. Nah. Oke, mungkin pendahuluannya seperti ini. Jadi bisa berkenalan dengan Arduino. Lebih baik beli ya. Jadi nanti ada sense of engineer dalam merakit wiring dari Arduino ke LED-nya, ada resistornya juga. Lebih baik beli. Besok ada tutorialnya cara merakitnya. Yang hardware. Kalau yang simulasi juga ada sih. Pakainya ISIS ya. ISIS itu Proteus ya. Next, kemudian pemrograman bahasa C IDE Arduino. Ini merupakan tampilan IDE Arduino jika kita buka pertama kali ya. Setiap buka IDE Arduino ada halaman perkenalan seperti ini. Nah, ini Arduino. Ini Arduino yang terbaru. Oke, pakainya nanti pakai IDE Arduino, kemudian pemrogramannya adalah bahasa C ya. Ini salah satu contoh pemrograman di IDE Arduino. Ini menyalakan LED ya, menyalakan dan mematikan LED blink ya. Ini setup-nya, jadi didahului dengan void setup. Pin modenya untuk apa? Untuk input atau output. Nah, ini kebetulan output ya, ditulis di sini output. Kemudian yang di sini ini ya. Ini itu alamatnya. Alamat pin LED-nya di mana? Kebetulan ini LED built-in itu LED yang ada di Arduino. Arduino ya ini nih, biasanya ini. Nah, ini built-in, sudah ada di Arduino-nya. Jadi tidak usah beli LED, sudah bisa untuk simulasi di port Arduino-nya. Nah, di sungguhan ada. Jangan khawatir. Kalau tidak pakai LED built-in bisa juga misalkan pin D 01 atau pin berapa.
pin 0 atau pin 1 ini untuk diisi alamatnya. Kemudian ini settingnya, input atau output, kebetulan ini output. Kemudian programnya ada di sini, didahului dengan void loop, kemudian diawali dengan kurung buka, nanti diakhiri dengan kurung tutup di sini. Nah, digital write ini menuliskan let built-in. Let built-in tadi kenapa? Low. Low itu rendah, rendah itu 0 volt, jadi mati. Delay 1000. 1000 ini dalam millisecond, ms. Millisecond, berarti ini 1 detik ya. Mati 1 detik, setelah mati kenapa? Digital write, tuliskan lagi let built-in high. High itu tinggi. Tinggi itu kena tegangan 5 volt. Nah, 5 volt tinggi. Jadi dia nyala. Nyala selama di delay 2 millisecond, 2 detik. Berarti dia 2000 millisecond atau 2 detik. 2 detik. Jadi karena ini di loop ya. Loop itu muter terus. Jadi sekuensial ya. Programnya yang dieksekusi digital write dulu, mati selama 1 detik, kemudian digital write high nyala selama 2 detik. Setelah 2 detik, kemudian ngapain? Nah, kembali lagi eksekusi di atas. Mati lagi 1 detik, hidup lagi 2 detik, mati dan seterusnya. Karena ini di loop terus-terusan. Nah, terus-terusan berputar terus. Sekuensial dari baris pertama, baris terakhir, balik lagi. Bisa berhenti kalau di interrupt, nah, seperti yang teori kemarin, interrupt. Tapi ini tidak membahas interrupt. Interrupt kita skip dulu, kita bahas selain waktu. Ini adalah tadi yang sudah kita bahas ya sebetulnya ya. Ini komponen-komponennya Arduino. Ini chipsnya ya, yang di tengah sini chip. Biasanya ini isinya adalah ATmega 328. Biasanya ATmega 328. Kalau yang Arduino Uno, oke. Kita perbesar yang di sini. Nah, ini. Ini ada RF. RF itu untuk pin digital tadi ya. GND itu ground. Nah, ini. Ini yang seperti kemarin untuk I2C. I2C yang sudah kita pelajari kemarin teori ini. I2C itu kaki digital 19 dan digital 18 ya. Port C4 dan 5. Ini SCL dan SDA untuk I2C. I2C ya. Untuk menampilkan komponen layar LCD juga bisa untuk I2C. Cuma 2 kabel nanti. Oke, kemudian ada Misomoshi SCK reset sama ini. Ini pin digital. Kalau yang Arduino biasa dari pin digital 0 sampai pin digital 13 ya. Biasanya sampai 13 saja. Nah, ini ada Rev 3 revisi. Mungkin ada perkembangan ya. Saya belum mengupdate. Tapi karena Arduino itu open source, jadi bisa dikembangkan sendiri. Dengan lisensi dari si pembuatnya. Oke, ini LED built-in tadi ya. Port B5 ini, LED built-in. LED built-innya ini. Nah, ini. Ini yang TXRX tadi ini, TXRX ini LED built-in. Ini indikator power. Nah, biasanya di situ. Terus kemudian ini port analog tadi ya, analog 0 sampai analog 5. Nah, di microcontroller ATmega 328 namanya port C0 sampai port C3. Kalau yang ini port D, ini port B. Port A-nya mana ya? Kurang tahu, nanti dicek di datasheet. Datasheet ATmega 328, ada, lengkap di situ. Ini 5 volt, 3 volt yang tadi ya, sudah kita bicarakan. Ini untuk USB, ini jack DC, ini reset. Oke, ini sudah ada keterangannya.
Lanjut, aplikasinya begini ya cara codingnya. Ini LED, ingat kutub positif itu yang kaki panjang, kutub negatif kaki yang pendek. Nah, ini ada resistor. Nanti cek lagi di gelang warna kalau mau ini besarnya berapa ohm. Cek di gelang warna. Sudah ada di teori ya. Wiringnya seperti ini ya. Jadi dari port 9 masuk ke resistor dulu. Setelah resistor masuk kaki panjang LED. Panjang ini negatif ini. Setelah kaki panjang masuk ke negatif, masuk ke GND. Nah, ini visual 3D-nya. Kalau dari wiringnya seperti ini positif ya. Saya gambarkan. Ini resistor, ini LED. Simbol LED kan gini ya. Terus ini ke ground. Nah, kayak gini. Ini yang wiringnya. Simbolnya. Kalau yang ini 3D-nya. Besok akan ada video untuk merakit. Dipraktekan. Kalau belum jelas bisa japri. Nah, kemudian pemrograman software ya. Dari Visual Basic kita pakai Visual Basic 6. Ini sudah lama sekali ya sebetulnya. Waktu saya kuliah S1 tahun berapa? 2006 itu sudah pakai ini. Kita pakai ini sebetulnya agar memudahkan mahasiswa untuk mempraktekkan saja. Mau pakai yang lebih terbaru juga boleh. Hanya saja saya berpendapat ini ringan, bisa diinstal di komputer spek apa aja di zaman saat ini ya. Kalau kita mewajibkan pakai Android atau Visual Studio 2019 itu berat. Tidak setiap warnet atau rentalan komputer atau laptop bisa diinstal Visual 2019, Visual C 2000. Karena berat ya, berat. Kalaupun mau ganti boleh, kita kesepakatan saja. Ini asumsinya agar bisa dipraktekkan. Karena ringan. Oke, ini tampilan halaman utama dari Visual Basic. Nah, besok akan ada tutorialnya, santai saja, dan ada job sheet-nya yang bisa dikerjakan di rumah untuk latihan. Oke, ini caranya. Kemudian ini contoh aplikasinya. Ini besok ya. Kita buat antarmuka kendali lampu serial. Nah, karena serial nanti COM-nya diatur ya. COM itu nanti port USB-nya itu connect di COM berapa. Caranya melihat gampang. Nanti ada di manager. Kemudian baud rate itu apa? Lihat teori sebelumnya. Baud rate 960 itu berapa, 118 berapa, dan seterusnya. Terus ini ada tombol connect ya, untuk mengkoneksikan ke hardware. Hardware-nya mikro tadi. Nah ini kendalinya nanti. Kita pencet on, ini lampunya harapannya berubah jadi biru atau jingga. Hardware-nya lampunya beneran nyala ya, on, nyala. Kalau kita tekan off, lampu benerannya mati, ini berubah jadi merah lagi. Nah, begitu. Terus kemudian yang kita pelajari apa? Nah, ini konsep komunikasi serialnya. Baud rate-nya berapa, COM-nya berapa, connect, kodenya di Visual Basic apa. Itu bisa. Besok kita pelajari. Kalau di web, beda lagi. Cuma konsepnya sama. Android beda lagi. Tapi yang jelas konsepnya sama. Ini pemrograman contohnya ini ya. Ini combo baud. Combo baud itu apa? Besok kita jelaskan. Input com baud, combo port, com port. Nah, ini ada juga ini threshold. Threshold itu batas. Kemudian ini N81. Nah, ini rumus untuk ngirim datanya. Dan seterusnya nanti bisa dicoba sendiri. Mungkin itu saja ya, terima kasih. Terima kasih sekali, kita jumpa minggu depan untuk praktek selanjutnya. Terima kasih.